Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita akan coba membedah strategi membesarkan channel YouTube murni dari nol. Seperti apa videonya? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang channel YouTube ya, mulai banget dari nol gitu kan, ya. Kemudian bagaimana biar supaya strategi membesarkan channel YouTube ini murni dari nol ya. Nah, maka apa sih yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah teman-teman buat dulu ya channel YouTube-nya ini emang harus betul-betul sudah ada niat gitu kan. Maka yang pertama adalah niatnya harus benar dulu. Oke, saya pengen cerita dulu nih teman-teman sekalian masalah niat nih, karena dulu pernah ada beberapa murid saya bilang, niat bikin channel YouTube-nya apa? Kalau Mas Didik apa? Dia nanya balik gitu. Kalau saya bilang, saya niat bikin channel YouTube yaitu saya pengen berbagi. Saya pengen dapat duit. Ya, saya langsung bilang aja, saya pengen berbagi dan saya pengen dapat duit di sana. Ya, walaupun duitnya bukan hanya dari AdSense ya, dari jualan, dari endorse ya, dari buka jasa dan lain sebagainya. Oke? Nah, niatnya harus tepat dulu, teman-teman, nggak usah ragu gitu. Contoh, ada salah satu murid saya, dia bilang begini, ya, Mas, saya pengen buat channel YouTube. Saya bilang, niatnya apa? Nah, saya niatnya hanya sekedar pengen ngupload folder ya video-video bersama anak-anak saya, bersama keluarga saya upload aja di YouTube biar supaya tidak memenuhi yang ada di HP dan ada di laptop gitu. Bagus, saya bilang begitu. Berarti Bapak nggak pengen nyari duit di YouTube? Enggak, Mas. Saya nggak tertarik untuk nyari duit di YouTube. Jujur aja, Pak. Enggak. Oke. Suatu ketika teman-teman sekalian channelnya tiba-tiba meledak. Oke, channelnya tiba-tiba rame. Nah, ketika rame dia datang lagi ke sini. Dia bilang begini, Mas, alhamdulillah video saya rame nih Mas, like-nya banyak, komennya banyak. Cuman subscribernya nggak nambah-nambah nih, subscribernya mentok di situ, tapi sudah hampir 3.000 nih. Biar nambah subscriber gimana ya Mas Didik? Kemudian untuk dapatin duit dari YouTube gimana ya? Lah kemarin kata Bapak nggak mau dapat uang dari YouTube. Sekarang kok pengen? Iya sih Mas, sebenarnya saya pengen dapat uang sih. Nah, nggak apa-apa, jujur aja. Nah, itu niat ya teman-teman sekalian. Sampaikan aja. Ya, niat biar supaya pengen dapat duit. Ya sudah, saya bilang begini Pak. Akhirnya beliau, alhamdulillah sekarang sudah dapat penghasilan dari YouTube gitu kan. Oke ya, itu niat. Yang kedua, nah teman-teman, ya cobalah ya. Nih, bikinlah konten yang emang kita sukai dulu. Ya, bikinlah konten yang emang kita sukai dan itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Jangan pernah jadi orang lain untuk teman-teman YouTuber pemula ini. Ya, contoh, Mas, saya tuh sebenarnya bukan ahli bidang kimia, tapi saya mau bikin konten kimia. Itu memberatkan menurut saya. Saya bukan ahli sih Mas tentang matematika, tapi saya mau bikin konten matematika. Memberatkan menurut saya. Saya tuh pengen bahas tentang parenting Mas. Tapi saya tuh nggak bisa-bisa banget parenting. Menurut saya itu pasti tidak akan bertahan lama. Ya, saya tanya, Ibu aktivitasnya ngapain? Bapak aktivitasnya ngapain? Misalnya si Bapak, saya tuh Mas Didik aktivitasnya mancing. Sudah, Bapak bikinlah konten mancing. Aman lah itu, karena itulah aktivitas kita sehari-hari. Ibu aktivitasnya apa? Saya aktivitasnya masak. Sudah, bikinlah konten memasak. Aman insya Allah. Ya, bersih-bersih rumah gimana Mas Didik? Boleh. Bikin konten bersih-bersih rumah juga banyak peminatnya teman-teman sekalian. Berbentuk storytelling, ya cerita selama perjalanan memasak, bersih-bersihin rumah. Itu dibikin video mantep sebenarnya, banyak yang pengen nonton kan begitu ya. Oke, itu ya, bikinlah konten yang emang aktivitas kita dan kita sukai ya. Kemudian itu adalah yang tidak memberatkan. Makanya saya termasuk tipe orang yang nggak mau memberatkan kalau bikin konten. Orang kalau bikin konten harus punya studio yang besar, harus punya mic yang mahal, lihat kamera yang mahal dan lain sebagainya. Saya kamera HP saja udah. Ya, yang penting tidak memberatkan dan kemudian ngedit-ngeditnya juga tidak perlu lama. Kenapa? Karena tidak memberatkan. Kan begitu. Yang kita cari adalah yang memudahkan dan tidak memberatkan. Yang ketiga, cobalah belajar komitmen konsisten aja teman-teman. Ya, komitmen konsisten dengan niat kita. Saya pengen banget bangun konten di YouTube. Sudah, saya pengen setiap hari bikin konten di YouTube. Tekad yang kuat, niat yang kuat, komitmen konsisten. Coba teman-teman. Karena ini coba teman-teman tanamkan ya. Menurut saya, orang yang berhasil adalah orang yang komitmen konsisten. Lihat Lionel Messi, komitmen konsisten main bola. Ronaldo, komitmen konsisten main bola.
Apa ya, teman-teman lihat orang-orang sukses adalah orang-orang yang komitmen dan konsisten. Orang nge-gym ya, bisa tubuhnya biar supaya bisa six-pack dan lain sebagainya, itu pasti komitmen konsisten. Orang bisa sehat, lari, dia bisa 5 kilo, bisa 10 kilo, itu pasti dia sudah komitmen konsisten. Ya, wajahnya ganteng ya, kulitnya bagus, dia pasti komitmen konsisten merawat tubuhnya dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang baik. Makanya teman-teman, kalau mau sukses di apapun, baik itu di channel YouTube, maka komitmen konsisten satu cara agar kita bisa menuju ke sana. Tapi kalau aduh kayaknya cuma 2 minggu deh saya cuma bisa bertahan, udah nggak bisa. Sampai kapan sih Mas Didik kita komitmen konsisten? Kita juga sholat 5 waktu komitmen konsisten, maka hadiahnya surga, kan begitu. Orang juga ya, aktivitas kebaikan komitmen konsisten dilatih. Oke ya, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman sekalian, ini strategi untuk teman-teman yang pemula ya, mulai dari nol. Nanti teman-teman coba 3 bulan aja, ini saran saya, 3 bulan aja. Ya, 3 bulan dulu. Nanti selama 3 bulan pertama teman-teman bikin konten tiap hari, video panjang 1, mungkin video reelsnya 2, atau video shortsnya 2, video panjangnya 1. Teman-teman upload, kemudian nanti 3 bulan pertama itu pasti ada satu yang rame. Ya minimal 10.000 ke atas lah penontonnya, gitu kan. Nah, satu video yang rame itu, teman-teman jadi tahu, oh ini ternyata yang disukai oleh penonton saya. Contoh lah, suatu ketika ada murid saya nih ya, beliau bikin konten memancing. Mancing di laut, mancing di sawah, mancing di sungai, mancing di kali, mancing di parit. Sepi penonton dia. Heran deh Mas, udah 2 minggu kok sepi-sepi terus. Saya bilang terus Mas, jangan berhenti. Ya, tiba-tiba dia punya ide mau mancing belut. Ada di parit, ada lubang-lubang begitu. Dia mancing belut dengan anaknya, begitu kan? Nah, pas mancing belut sore-sore, dapat belutnya besar, ya. Kemudian meledak videonya 1 juta penonton. Terus dia datang ke tempat saya, dia bilang begini, Mas Didik, ini gimana nih kok tiba-tiba rame? Berarti penonton tuh suka yang begitu, Mas. Ya, artinya apa? Artinya buatlah konten memancing belut. Terus yang lain gimana? Yang lain coba nggak usah dulu. Kita cari apa yang emang pasar mau. Ya, kita cari emang pasar mau. Oh ya, pasar mau seperti ini, ya sudah. Kita mancing ya belut, bikin konten mancing belut. Sekarang alhamdulillah dapat penghasilan dari situ, bisa membiayai anaknya, bisa menghidupi keluarganya dan lain sebagainya dari AdSense. Sekarang sudah mulai endorse datang ya, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman sekalian ya. Itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman coba kolaborasi dengan channel YouTube yang lain. Kita pasti punya pertemanan, teman-teman perkumpulan YouTuber, coba kita kumpul dengan mereka, tanya, yuk kolaborasi mau nggak? Pasti mereka mau dengan senang hati. Tapi jangan kolaborasi yang sudah 1 juta ya. Kolaborasi yang emang niche dengan kita. Kemudian subscriber selisih-selisih sedikit lah. Kita kolaborasi, kita alhamdulillah dapat banyak subscriber dari mereka. Gitu ya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.